Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Allah sumber damai sejahtera melimpahi kita dengan pengetahuan yang benar tentang Dia dan segala macam kemurahan serta kebaikan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan pujian dan ucapan syukur dari dalam hati kami. Betapa kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan memberikan kasih karunia yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menghormati-Mu dengan meluangkan waktu bersaat teduh setiap pagi dan malam hari, mengawali dan mengakhiri setiap hari dengan duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa dengan firman-Mu yang disingkapkan agar dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Demikian tertulis. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara terkasih, saat ini seluruh dunia mengeluh dan menderita dalam skala yang mungkin belum pernah ada dalam sejarah manusia. Para pengungsi kelaparan, kesengsaraan jiwa, pergolakan emosional, kehancuran pernikahan, anak-anak yang memberontak, dan ribuan masalah lain yang melanda setiap negara di dunia. Tidak ada yang kebal dari masalah. Orang yang kaya dan terkenal juga menderita seperti orang miskin. Ayat Alkitab yang baru saja kita baca dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam makan malam terakhirnya bersama dengan para murid. Tuhan Yesus mengetahui bahwa waktu kematiannya sudah dekat dan Ia akan mengalami kematian dengan cara yang mengerikan. Akan tetapi, Ia masih bisa memberikan nasihat kepada para murid agar tetap tenang menghadapi situasi yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang 4 hal yang bisa dipercayai dan dipegang oleh para muridnya agar tetap tenang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya pada seorang pribadi. Yohanes 14 ayat 1, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bangsa Yahudi telah dididik sejak kecil untuk percaya pada satu Allah. Mereka telah dilatih untuk mengasihi Allah. Dan sekarang Tuhan Yesus meminta mereka untuk mempercayainya dengan cara yang sama, karena Ia adalah anak Allah. Untuk mempercayai semua yang Tuhan Yesus katakan, langkah yang paling mendasar adalah kita harus mempercayai identitasnya, bahwa Ia adalah anak Allah dan Ia datang dari Allah. Yang kedua,
Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya adanya suatu tempat. Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat-ayat Alkitab memasukkan banyak gambaran mengenai sorga. Kita tahu bahwa sorga itu luas dan sangat indah melampaui semua yang dapat dibayangkan. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai rumah Bapa. Sebutan itu membuat kita merasakan kehangatan sebuah rumah tempat orang tua kita tinggal, dan membayangkan kita akan pulang ke rumah Bapa kita pasti membuat kita sangat gembira. Itu bukanlah sebuah rumah yang asing, tetapi rumah yang dipenuhi kehangatan dan cinta kasih seorang Bapa. Yang ketiga, Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya pada sebuah janji. Yohanes 14 ayat 3, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Ketika Tuhan membuat sebuah janji, Ia pasti akan menepatinya. Ia berjanji bahwa Ia pasti akan membawa kita ke tempat tinggalnya agar kita bisa selalu bersama-sama Dia. Dan di tempat di mana Dia berada, tidak akan ada lagi kesusahan, penderitaan, dan air mata. Hanya ada sukacita sepanjang kekekalan. Ini adalah sebuah janji yang sangat indah yang bisa kita pegang agar kita tetap tenang menghadapi segala penderitaan hidup di dunia ini. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termaksud penderitaan kita, akan berakhir. Namun janji Tuhan pasti digenapi. Yang keempat, Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya pada sebuah rencana. Yohanes 14 ayat 4-6, "Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus memiliki sebuah rencana untuk kita percayai. Dia berkata bahwa Dia adalah jalan ke sorga. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita menuju tempat yang dijanjikannya, tempat yang indah yang disebut sorga. Dia adalah satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Rencananya untuk membawa kita ke sorga adalah melalui dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, itulah keempat hal yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita percayai agar kita tetap tenang dan tidak gelisah. Semoga renungan pagi ini bisa menenangkan kita semua, terutama yang sedang mengalami pergumulan hidup. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa sorga benar-benar ada. Percayalah Tuhan Yesus akan membawa kita ke sorga, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Allah sumber pengharapan dan penghiburan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat firman yang telah kami terima. Kiranya firman itu tertanam kuat di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh serta menghasilkan buah yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Setelah kami bersaat teduh mendengarkan firman-Mu,
kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon Engkau menyatakan hadirat-Mu agar dapat kami rasakan sepanjang hari, dan pengurapan-Mu memampukan kami menyelesaikan semua pekerjaan kami dengan baik. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya bumi Indonesia diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah, dan jauhkanlah bencana-bencana alam dari bumi Indonesia. Lindungilah kami anak-anak-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.